Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu materi di kelas 12, surat lamaran kerja. Ya, untuk kelas 12 Miss ucapkan selamat sudah naik kelas dan sudah menjadi kakak kelas tertua di SMA Namira. Semoga kalian dapat menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya dan memulai persiapkan diri kalian untuk jenjang perguruan tinggi. Oke, kita mulai aja materi pembelajaran kita. Let's go. Oke, Bahasa Indonesia kelas 12 surat lamaran pekerjaan by Miss Nila. Yang pertama kita bahas definisi. Definisi surat lamaran pekerjaan merupakan surat berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta riwayat hidup. Oke, indikator pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, mampu memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik. Kedua, mampu memahami struktur, langkah-langkah, dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 3. Mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. 4. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan pada kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Cara ini disebut juga model terpisah. Selanjutnya, struktur teks surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Lampiran. 3. Hal atau perihal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat, pembuka, isi, dan penutup. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. 9. Lampiran persyaratan yang ditentukan. Kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, itu ada surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. 2. Surat lamaran sebaiknya diketik pada kertas HPS 70 gram dengan spasi 1,5. 3. Penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. 4. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. 5. Isi surat tidak bernada memelas atau minta dikasihani. 6. Sapaan yang digunakan bapak atau ibu atau kepala. Selanjutnya bisa kalian lihat ada contoh surat lamaran pekerjaan. Ini contoh yang pertama. Dan ini adalah contoh yang kedua. Untuk baca lebih jelasnya kalian nanti bisa lihat di aplikasi e-learningnya, sudah Miss cantumkan di situ PowerPoint-nya. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. 2. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. 3. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 4. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka,
isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ya, ini merupakan unsur kebahasaan dan penjelasannya. Ada bentuk surat yang standar, ada bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga itu kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. 4. Penyampaian maksud surat pada isi surat. 5. Pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri di sampingnya. Oke, selanjutnya apa sih tips dan trik melamar kerja? Itu ada 4. Yang pertama, cari informasi lisan atau tulisan. Kedua, pilih lowongan kerja yang sesuai. Selanjutnya, buat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik dan sopan dengan data pelengkap menjadi satu bundle. Terakhir, kirim langsung atau lewat pos atau email dan tunggulah balasan dari lembaga. Oke, sekian itu penjelasan singkat materi kita. Terima kasih, dan ingat, bahasa yang digunakan dalam teks surat lamaran pekerjaan mencerminkan pribadi masing-masing. Jadi jangan sampai terkesan memelas atau terlalu percaya diri. Ya, untuk penugasan kita, kalian bisa lihat di aplikasi e-learning kita di bagian tugas. Kalian jawab, kalian kerjakan. Di situ ada cara pengerjaannya dan bagaimana pengumpulannya. Ya, kerjakan tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.